Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutor mekanika fluida yang keempat. Kita akan membahas materi minggu keempat. Masih differential analysis, dan masih di bagian aliran sederhana atau coiled flow. Kan kemarin kita bahas tentang aliran di antara dua pelat kan, baik sama-sama diam atau salah satunya gerak itu untuk platnya. Sedangkan yang sekarang kita bahas sama aliran sederhana coiled flow, tapi pada circular pipe flow. Circular dari namanya kan circular pipe flow, berarti kan dia bulat dan pipa gitu, bulat. Kayak gambar yang ini. Jadi kita bayangin kalau ada aliran yang mengalir di dalam pipa ini, gitu. Gimana sih profil kecepatannya dan lain sebagainya. Nah, untuk aliran sederhana pasti punya ini kan, kayak kemarin, punya asumsi-asumsinya. Nah, untuk asumsinya sama, dia steady, terus incompressible, terus kalau di sini kan kecepatan VR, V theta, dan V0 itu 0. Kalau yang kemarin V sama W-nya sama dengan 0 kan. Kalau ini VR sama V theta-nya 0. Berarti kecepatannya cuma ada di arah Z ini, mengarah ke sana semua, ke kanan. Kalau aliran ke kanan gitu. Terus sama perubahan pressure atau perubahan tekanannya konstan, terus hanya berlaku di aliran laminar. Reynolds number-nya kurang dari sama dengan 2300. Reynolds number kayaknya udah ya di Makro 1 dijelasin, ini rumusnya. Rho dikali kecepatan dikali diameter per mu. Gitu. Terus, ini untuk spesifik panjangnya sepanjang L ya. Kalau kemarin kan yang di pipa, yang di pelat, kalau diasumsikan kalau pipa yang sangatlah panjang, tinggi sumbu R, ntar dapet ini PZ-nya sama dengan sekian. Nah, ini kan ada dua R ya, ada R yang kecil, terus ada R yang besar. Nah, R yang besar itu untuk jari-jari ininya, lingkaran jari-jari pipanya. R yang kecil kedalamannya berapa. Jadi kita asumsikan kalau di paling tengah itu 0, paling atas itu R, kayak ini kan. Tengah itu 0, paling atas itu R besar gitu. Jadi kalau kecepatan maksimalnya kan pasti di tengah kan, karena paling jauh dari dinding-dindingnya, paling jauh dari gesekannya. Jadi pas R yang kecilnya itu 0, itu adalah kecepatan paling tingginya, maksimalnya. Terus sama kayak yang kemarin, cari Q-nya sama kan. Kemarin U dikali dA, sekarang VZ dikali dA. Terdapat ini kan udah ada Q-nya berapa, kecepatan rata-ratanya dapat, terus sama Vmax-nya tadi dapat. Sebenarnya atau enggak, sama dengan 2 dikali average-nya berapa. Terus gaya untuk menahan pipa sama rumusnya F sama dengan tau dikali A. Taunya didapat dari mu dikali do Vz per do R. Ini dapat juga F-nya. Nah, kita ke contoh soal ya untuk yang persoalan pipa. Jadi kita punya yang diketahui ini ya, sebuah pipa nih dialiri sebuah fluida, anggaplah minyak gitu. Terus kinetic viscosity-nya 1,15 kali 10 pangkat 4 meter kuadrat per second. Panjang pipanya itu 1600 meter. Diameternya 8 cm.
Terus rho-nya itu 1,75 kg per meter kubik. Terus perbedaan pressure-nya atau drop pressure-nya itu minus 30 kilopascal. Nah, kita mau ngitungin umpama ini kecepatan maksimalnya. Itu berapa? Dengan dari data yang kita ketahui, kecepatan maksimalnya berapa? Kan kita tahu kalau rumus Vz itu sama dengan 1 per 4 ya. Mu 2P per 2Z dikali R kecil kuadrat dikurang R besar. Kan R tadi itu apa? Kedalamannya kan? Kedalaman. Kalau R yang ini artinya jari-jari pipanya. Jari-jari pipanya. Jadi kalau untuk Vmax-nya kan bentuknya ini bulat kan? Terus ke sana gitu. Nah, kecepatan paling tingginya kan pasti di tengahnya kan? Bisa di tengah. Terus dari atas sampai ke tengah itu R besar. Sedangkan sumbu yang ini itu sumbu R. R kecil ya. Nah, kalau profil kecepatannya bakal kayak gini, kan yang paling cepat di tengah. Kalau paling cepat di tengah berarti kedalamannya itu R-nya sama dengan 0 kan? Karena di tengah. Kita anggap sini 0, sini R besar, yang paling pojok sini. Jadi kita tinggal masukin R-nya ini sama dengan 0. Gitu. Jadi kita ketemu Vz sama dengan 1 per 4 mu 2P per 2Z dikali minus R kuadrat. Nah, oh iya, sebelumnya kan, sebelum umpama kita pastikan dulu kalau alirannya laminar. Ya. Sebelum kita cari ini nanti dulu kita pastikan dulu kalau alirannya laminar. Nah, untuk mencari laminar itu pakai Reynolds number kan, patokannya harus kurang dari sama dengan 2300. Rumus. Untuk Reynolds number kan rumusnya ini. RE sama dengan RE kan rumusnya rho dikali V average dikali dikali D per mu. Atau bisa ditulis RE sama dengan V dikali D per viscosity, kinetic viscosity kan. Nah kan V average-nya kita belum tahu kan berapa. Jadi kita harus cari dulu ya. Jadi tadi kan kalau kita mau tahu Vmax-nya berapa, pertama kan harus pastiin dulu laminar. Sedangkan di rumus laminar kita harus tahu dulu kecepatan rata-ratanya berapa. Nah, rumus kecepatan rata-rata apa? Itu sama dengan rumusnya minus R kuadrat ya per 8 mu dikali 2P
per U Z. Nah, kan kita R udah tahu kan warnanya. R kan kita udah ketahui, dp per doset kita ketahui, tinggal mu-nya kan berapa. Nah, kita tahu kalau kinetic viskositas itu sama dengan mu per rho kan. Ya, mu per rho. Kan ini kita tahu, berarti mu-nya dapat dong. Di mu, maka sini aja ya. Mu-nya sama dengan tanda tanya ya, bukan kuadrat. Nah, mu-nya sama dengan kinetic viskositas dikali rho. Berarti mu-nya sama dengan berapa tadi? Di mu-nya sama dengan 1,15 dikali 10 pangkat 4 dikali sama 1,75. Itu sama dengan dapatnya 2,625 dikali 10 pangkat 4 KHS. Nah, dapatkan segini mu-nya. Tinggal kita masukin di sini. Masukin di sini dapat V average-nya. V average-nya berarti minus apa tadi? 8 ya. R kuadrat. Tadi kita D-nya itu 8 cm, berarti R-nya 4 ya. 4 dikali 10 pangkat minus 2 kuadrat per mu-nya ini 2,625 dikali 10 pangkat 4 kali terus dikali pressure drop-nya minus 30 kPa, berarti 10 pangkat 3 ya. Nah, dapat nih V average-nya berapa. Nah, kita hitungkan V average-nya berapa. Itu kan minus kali minus berarti positif ya. Berarti 4 dikali 10 pangkat minus 2 kuadrat per 2,625 dikali 10 pangkat 4 terus dikali dengan 30 kali 10 pangkat 3. Hasilnya itu ya 1,828. Itu kita bikin 1,83 aja ya. Meter per second. Nah, dapat V average-nya, tinggal kita ini kali 10 pangkat minus 3 dulu. Kali 10 pangkat minus 3 meter per second. Nah, terus kita masukin aja di Reynolds number-nya. Ini dapat nih RE sama dengan kan tadi V average dikali diameternya per ini ya kinetic viskositasnya.
RA sama dengan ini 1,83 kali 10 pangkat minus 3, terus diameternya tadi 8 kali 10 pangkat minus 2 per V kinetiknya berapa? 1,15 kali 10 pangkat 4. 1,15 kali 10 pangkat 4. Ini pasti hasilnya kecil ya. Nah, RA-nya ketemu itu 1,3 kali 10 pangkat minus 8, kecil banget ya. Nah, ini kan jelas kurang dari 2300. Berarti kita bisa pakai gitu. Karena kan pipa kita juga kecil ya. Cuman 8 cm aja diameternya. Nah, ketemu tadi RA-nya bisa dipakai, berarti ketemu dong Vmax-nya. Ya, max. Jadi kita pakai rumus yang mana tadi atas? Ini ya. 1/4 mu dot P per dot Z dikali minus R kuadrat. 1/4 mu dikali dot P per dot Z dikali minus R kuadrat. Itu Vmax-nya 1/4 mu tadi berapa? Yang kita dapatkan ini 2,625 kali 2,625 10 pangkat 4. Bentar, ini di cuma aja. Vmax 1/4 dikali 6, berapa tadi? 625. 2,625. Ya. 2,625 kali 10 pangkat 4 dikali minus 30 10 pangkat 3. Lanjutin di bawah aja ya. Oh, ini R kuadrat ya. Terus dikali 4 dikali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Nah, dapat tuh Vmax-nya berapa? 1/4 dikali 2,625 kali 10 pangkat 4 dikali minus 30 kali 10 pangkat 3 terus dikali sama minus, oh sorry ini belum ketulis ya minusnya. Nah, minus 4 dikali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Ketemu jawabannya 4,57 kali 10 pangkat minus 4 meter per second.
Oh iya, tadi kan di sini ada kan ganjil kan, kayak Vmax-nya itu 10 pangkat minus 4. Jadi kita dapat V average-nya itu 10 pangkat minus 3 gitu kan. Soalnya di sini ada yang salah ya. Ini pakai 8. Nah, dikali 8 harusnya. Berarti tadi 8-nya ketinggalan. Ya kan ini 8 kan harusnya tadi. Sini nggak di per 8. Jadi untuk P average-nya itu dikali 8, di per 8 lagi. Nah, dapat dia bukan ini. Dapat 2,3 kali 10 pangkat minus 4. Nah, ntar di V average-nya juga di ininya diganti ya. Salah. Per oh ini juga berarti salah ya. Ini 2,3 kali 10 pangkat minus 4. Berarti hasilnya dikali 8 kali 10 pangkat minus 2 per 1,15 kali 10 pangkat 4. Ini jadi 1,6 kali 10 pangkat minus 9. Tetap masuk kan? Ya, bedanya itu aja. Dapat kan ya Vmax-nya itu sekian ini. Terus umpama kita dikasih kondisi di mana mereka maunya kondisi pipanya sama. Cuman Vmax-nya itu pengennya 1 meter per second. Itu kan. Nah, mereka mau nanya nih, kalau pipanya sama, berarti mereka mau nanya dp per dz-nya berapa, gitu kan? Pressure drop-nya berapa butuhnya. Berapa, gitu kan? Ini kan kita punya rumus Vmax-nya nih. Sama dengan 1/4 ya. 1/4 mu do P per do Z terus minus R kuadrat. Kan intanya ini kan. Dapatkan berarti do P per do Z-nya berapa. Sama dengan Vmax dikali 4 mu per minus R kuadrat. Nah, tinggal masukin kan. Berarti do P per do Z-nya sama dengan 1 kan dikali 4 dikali mu nya tadi berapa ya, mu nya tadi 2,625 dikali 10 pangkat 4 per minus R nya berarti 4 dikali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Dapatkan do P per do
Z. Hitung 1 dikali 4 dikali 2,625 dikali 10 pangkat 4 per 4 dikali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Dapat nih berapa? 6, 5, 6, 2, 5, 1 Pascal. Itu kan sama dengan 65 MPa ya. Nah, dapatkan ini 65 megapascal. Itu kan dp per dz. Kan ekspresi lain dari dp per dz kan delta P per L kan. Sama dengan ini 6, 5, 6, 2, 5, 1, 2, 3 Pascal. Nah, kita dapat bisa cari delta P-nya berapa untuk pressure ya dari ujung ke ujung pipa. Kan L-nya kita tahu ya. Di atas diketahui kan L-nya. Nah, 1600 meter. Berarti 1600 dikali sama itu 6, 5, 6, 2, 5, 2, 3 dikali 1600 hasilnya sama dengan 1,05 kali 10 pangkat 11 PA. Kan kalau 10 pangkat 9 3 ya, berarti delta P sama dengan 1,05 10 pangkat 2 GPA. Atau ditulis saja gini, delta P 100 sama dengan 105. Nah, ini berarti kan kalau dari ujung ke ujung pipa delta P-nya sekian. Ini pipa. Dari sini ke sini itu sebesar itu. Gitu kan. Yang di sisi minus kan kalau ujungnya area terbuka kan berarti kita tahu pressure di sini berapa. Berarti kita tinggal set kan pressure di sini berapa gitu. Itu aja dulu untuk contoh yang ini. Terus terus pada materi selanjutnya, materinya aliran pada anulus. Nah, anulus itu artinya apa sih? Pokoknya kalian punya pipa nih, terus di tengah-tengah pipa ada batang silinder juga yang lain. Tuh. Jadi kan kalau tadi kan pipa aja ini kan polosan gitu dalamnya. Kalau sedangkan di sini dia punya sesuatu silinder lagi di dalam pipanya. Tuh. Nah, rumusnya untuk cari ini kan bentuk kecepatannya kelihatan kan dari gambarnya itu. Untuk kecepatannya ini kan udah diketahui kan, didapat nih PZ sama dengan sekian gitu. Panjang memang rumusnya, soalnya kan ada dua silinder kan, yang gede sama yang di dalam. Terus untuk RI-nya berarti yang di dalam, silinder yang di dalam, RO-nya berarti silinder yang keluar. Untuk yang R-nya ini berarti
kedalamannya berapa gitu kan. Terus untuk debit juga udah ada ini, terus key-nya juga udah ada ya, debitnya udah ada. Terus ini di sini dibilang kan biasanya kan kalau pipa polosan tengahnya aja kan yang paling cepat itu lokasi kecepatan maksimum, sedangkan kalau di anulus berbeda. Kecepatan maksimum itu saat R sama dengan Rm, yaitu pada do Vz per do R sama dengan 0, dimana Vz per do R nya ini sama dengan 0, R nya ketemu deh. Kalau ini sama dengan 0, R nya ketemu kan berapa, ini rumusnya ini Rm sama dengan R0 kuadrat kurang Ri kuadrat, ini semua. Terus untuk velocity maksimum lebih dekat ke Ri yang di dalam, berarti karena bukan berbentuk lingkaran kan. Tadi kita kalau mau nyari Reynolds number kan tinggal pakai diameternya aja kan, sedangkan ini kan nggak lingkaran, nggak lingkaran, soalnya kan ada tabung juga di dalamnya, ada silinder juga di dalamnya, jadi dia nggak bentuknya benar-benar lingkaran. Jadi D-nya kita ganti sama DH yang jadinya gini, 2 dikali R0 dikurang Ri, terus F-nya sama semuanya. Nah, untuk tahu kan biasanya cuma pakai towel kan aja. Berarti kalau kita masukkan sama towel, berarti kan ini cuma di ujung-ujungnya aja, di yang aliran yang kena dindingnya aja. Sedangkan di sini kan bisa dibilang dindingnya ada dua ya, yang di luar sama yang di dalam. Jadi ada tahu outer wall sama tahu inner wall. Sama juga gaya dinding yang di dalam sama dinding yang di luar. Nah, kemudian ini ada contoh soal ya untuk yang anulus. Jadi kita punya data sebuah pipa anulus panjangnya 1 meter, diameter yang di luar 50 mm, yang di dalam 49 mm. Terus rho-nya 870 kg per meter kubik, mu-nya 0, ini 0 ya. 0,104 Pascal second, delta P-nya 250 kilopascal. Yang ditanya Vmax-nya berapa? Nah kan kayak tadi, kalau untuk cari yang maksimal, R-nya itu berarti sama dengan Rm. Nah, berarti kita cari dulu Rm-nya berapa kan. Nah, pakai rumus. Apa ya tadi? Nah, pakai rumus yang ini. R0 kuadrat kurang Ri kuadrat per 2 ln R0 per Ri pangkat setengah. Tinggal masukin kan R0 sama Ri-nya berapa. Warna aja ya. Biru. Masukin R0, masukin Ri. Sini juga R0, Ri. Ntar dapat tuh berapa. Gitu kan. Titik. Oh iya. Terus satuannya jangan lupa ya dibuat jadi meter aja semuanya. Ya. Berarti Rm sama dengan R0-nya tadi berapa? 50 ya. 50 kuadrat. 50 kuadrat dikurang 49 kuadrat
per 2 ln 50 per 49 pangkat setengah. Jadi sama dengan 50 kuadrat dikurang 49 kuadrat per 2 ln 50 per 49 pangkat setengah. Hasilnya itu 49,499. Ini kan berarti milimeter ya. Berubah ke meter nanti ya. Jadi kali 10 pangkat minus 3 aja. Nah, udah dapat RM, tinggal masukin kan di V Z tadi. Yang rumusnya nah, VZ kan tadi rumusnya ini ya, panjang ya. Nah, yang tiap-tiap R-nya itu, yang R ini, terus R yang ini, itu diganti sama RM. Ini. Yang untuk R0 kan udah diketahui, RE diketahui, ini juga diketahui, ya kan. Terus dp per dz juga diketahui, U-nya diketahui. dp per dz kan berarti tadi sama dengan ini ya, delta P per L. Dan L-nya 1 juga. Ntar ketemu tuh VZ-nya berapa. Ini jadi tugas aja ya, tugas nomornya berapa. Tugas nomor 1 ini ya. Ini tugas nomor 1. Ntar kalian di tugasnya tulis aja ini juga sama VZ-nya berapa, terus friction di outer, terus friction di inner, terus sama tau outer wall, sama tau inner wall. Ya, itu jadi tugas ya buat nyari ini juga. Caranya sama kayak yang kemarin. Jadi tugas nomor 1 yang ini, terus tugas yang nomor 2 yang pipa aja tadi. Nah, untuk tugas nomor 2 nya itu pakai ini yang pipa, terus diameternya 4 mm, mu-nya viskositasnya 0,015, rho-nya 1200, average-nya 2 meter per second. Tentuin ini RE-nya berapa, delta P-nya berapa, T-wall-nya berapa. Terus diketahui juga kalau panjangnya itu 3 meter ya. Oke, jadi tugas nomor 1 ini yang contoh anulus. Yang ini. Nah, itu jadi contoh yang pertama yang anulus, yang diketahui ini. Terus yang ditanya ini VZ-nya berapa, Vmax-nya berapa ini, terus friction di outer, friction di inner, terus shear stress-nya, taunya yang di outer wall, tau yang di inner wall. Terus tugas nomor 2, pipa
pipa biasa aja, nggak pakai anulus, diameternya 4 yang kayak ini, terus panjangnya 3 meter. Nah, terus untuk materi yang selanjutnya external flow atau immersed body. Nah, yaitu kalau umpama ini kan diumpamain jadi sayap pesawat atau batu atau apa gitu. Kan kalau di SMA juga dibilangkan kalau high velocity berarti low pressure. Terus kalau low velocity berarti high pressure. Nah, kalau suatu benda dikenai fluida atau kayak ini angin gitu kan. Nah, dia pasti ada kemungkinan untuk naik sama atau lift sama drag atau enggak kedorong gitu kan. Dan di sini kita bahas yang itu, gaya angkat atau lift, naik sama dragnya, coefficient drag ini. Ini akan ada rumus-rumusnya. Baru mungkin di pertemuan selanjutnya akan dibahas gitu. Yang penting kan kita cukup tahu aja kalau benda itu punya condong untuk naik dan ke drag juga kalau kena fluida atau angin atau apapun itu. Oke, saya kira cukup sekian tutor kita pada minggu keempat. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.